Kisah ini tidak dimulai dengan kelahiran seorang pahlawan. Kisah ini dimulai dengan sebuah tragedi yang membuat langit Yerusalem menangis darah. Bayangkan, kita mundur ke tahun 1099 Masehi, tepatnya di hari Jumat yang seharusnya penuh berkah. Kota suci Yerusalem, tempat para nabi bersujud, dikepung oleh pasukan salib dari Eropa. Ketika dinding kota itu akhirnya jebol, yang terjadi bukanlah penaklukan biasa. Itu adalah sebuah pembantaian yang sangat mengerikan. Sejarah mencatat dengan tinta hitam bahwa 70.000 penduduk muslim laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak dibantai tanpa ampun di dalam area Masjidil Aqsa. Seorang saksi mata dari pihak pasukan salib sendiri menulis dalam catatannya dengan bangga, namun mengerikan. Kuda-kuda kami berjalan di dalam masjid dengan darah menggenang sampai ke lutut mereka. Sejak hari itu, suara azan yang suci lenyap dari langit Al-Quds. Masjidil Aqsa yang mulia diubah fungsinya. Sebagian menjadi istana, sebagian menjadi kandang kuda, dan di atas kubah batu atau Dome of the Rock, sebuah salib besar dari emas didirikan, seolah menantang langit dan menyatakan bahwa Islam telah tamat di tanah para nabi. 88 tahun lamanya, Yerusalem tenggelam dalam kegelapan. Dunia Islam saat itu sedang sakit parah. Para pemimpinnya terpecah belah, saling berperang antar saudara, hanya untuk berebut kekuasaan remeh, sementara tanah suci mereka dijajah dan dinodai. Umat membutuhkan seorang penyelamat, seorang pembebas. Namun, penyelamat itu tidak turun dari langit dengan pedang yang menyala. Ia lahir di sebuah benteng kecil di Tikrit, Irak, di tengah malam yang gelap, ketika keluarganya justru sedang terusir dari kota itu. Bayi itu diberi nama Yusuf bin Ayub, yang kelak dunia akan mengenalnya dengan gelar kebesarannya, Salahuddin, sang penyelamat agama. Ironisnya, masa muda Salahuddin sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda seorang penakluk besar. Ia adalah seorang pemuda Kurdi yang pendiam, lebih suka belajar agama, berdiskusi tentang ilmu fikih, dan menghabiskan waktunya bermain olahraga polo. Ia lebih tertarik pada buku daripada pedang, dan lebih suka diskusi daripada perang. Ia tumbuh di bawah bayang-bayang tokoh besar lainnya, yaitu Nuruddin Zanki, penguasa Syam yang punya mimpi besar untuk menyatukan kembali umat Islam dan merebut Yerusalem. Takdir kemudian mulai memanggilnya dengan cara yang sama sekali tidak ia sukai. Suatu hari, pamannya yang bernama Asaduddin Shirkuh, seorang jenderal perang yang sangat tangguh, diperintahkan untuk melakukan ekspedisi militer ke Mesir. Saat itu Mesir sedang kacau, dikuasai oleh dinasti Fatimiyah yang lemah dan penuh dengan intrik pengkhianatan. Nuruddin Zanki memerintahkan Shirkuh untuk membawa serta keponakannya, Salahuddin. Tapi Salahuddin muda menolak mentah-mentah. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak ingin pergi ke Mesir. Perjalanan itu mengingatkanku pada kematian." Ia merasa sangat berat untuk meninggalkan kehidupan yang nyaman di Damaskus. Ia lebih suka tinggal di perpustakaan daripada di medan perang. Namun, perintah adalah perintah. Dengan hati yang sangat terpaksa, Salahuddin pun berangkat mengiringi pamannya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa langkah kakinya yang berat itu sesungguhnya adalah langkah awal yang telah diatur oleh Tuhan untuk mengubah sejarah dunia. Perjalanan ke Mesir itu akan menjadi kawah candra di muka yang menempa besi mentah menjadi pedang yang paling tajam. Begitu sampai di Mesir, situasinya benar-benar kacau. Para pejabat istana saling bunuh, berebut pengaruh. Di sisi lain, pasukan salib juga mengincar Mesir karena kesuburan tanahnya. Mereka ingin menjadikannya lumbung padi. Di tengah pusaran kekacauan ini, Salahuddin yang masih muda terpaksa harus belajar politik dengan sangat cepat. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kekuasaan bisa menghancurkan manusia dan bagaimana perpecahan adalah musuh terbesar umat Islam. Ujian pertama datang ketika pamannya, Shirkuh, wafat secara mendadak. Padahal, Shirkuh baru saja berhasil menguasai jabatan wazir atau perdana menteri di Mesir. Kehilangan pamannya membuat Salahuddin terpukul. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Para pejabat Mesir dan Khalifah Fatimiyah justru memilih Salahuddin, yang saat itu masih dianggap anak bawang yang tidak berbahaya, untuk menggantikan pamannya menjadi wazir. Mengapa mereka memilih Salahuddin? Bukan karena mereka menghormatinya. Mereka memilihnya karena mereka mengira Salahuddin adalah pemuda lemah yang mudah disetir, seorang boneka yang bisa mereka mainkan sesuai keinginan mereka. Namun, mereka semua salah besar. Saat jubah kekuasaan itu disematkan ke bahunya, terjadi sebuah transformasi jiwa yang luar biasa dalam diri Salahuddin. Pemuda yang dulu gemar bermain dan bersantai,
tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat serius dan zuhud. Ia membuang semua kebiasaan lamanya yang membuang-buang waktu. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ketika Allah memberiku kekuasaan atas Mesir, aku tahu bahwa Dia bermaksud memberikan Palestina kepadaku." Sejak saat itu, misinya menjadi jelas. Salahuddin menolak menjadi boneka. Dengan kecerdasan dan ketegasannya, ia mulai membersihkan istana. Satu persatu, para pengkhianat dan pejabat korup ia singkirkan. Seringkali tanpa perlu banyak pertumpahan darah. Ia merebut hati rakyat Mesir bukan dengan kekerasan, tapi dengan kedermawanannya. Ia menghapuskan pajak-pajak zalim yang selama ini mencekik rakyat yang dibuat oleh rezim sebelumnya. Ia membangun sekolah-sekolah dan rumah sakit. Dalam waktu yang sangat singkat, pemuda pendiam itu berubah menjadi singa Mesir yang disegani. Kabar kebangkitan Salahuddin di Mesir dengan cepat terdengar sampai ke telinga raja-raja salib di Yerusalem dan bahkan sampai ke Eropa. Mereka mulai gelisah. Mereka menyadari ada sebuah kekuatan baru yang bangkit di selatan. Ancaman yang tidak pernah mereka perhitungkan kini telah menjadi nyata. Tapi tantangan Salahuddin belum selesai. Ia kini menghadapi dilema yang sangat besar. Di utara, ada Nuruddin Zanki, pemimpinnya yang sangat ia hormati. Dan di selatan, ia adalah penguasa Mesir yang berdaulat. Musuh-musuh Islam mulai menebar benih-benih fitnah, mencoba mengadu domba dua tokoh besar ini. Salahuddin harus meniti jalan yang sangat tipis antara menjaga loyalitas kepada pemimpinnya dan menjalankan visi besarnya untuk membebaskan Al-Aqsa. Sementara itu, di sebuah benteng di perbatasan Karak Yordania, seorang kesatria salib yang terkenal sangat kejam bernama Renald de Chatillon mulai mengasah pedangnya. Dia adalah provokator ulung yang tidak sabar untuk menyulut api perang yang akan membakar seluruh Timur Tengah. Langit di atas gurun mulai mendung. Badai besar akan segera tiba. Dan Salahuddin Ayyubi baru saja melangkahkan kakinya ke panggung utama sejarah dunia. Perjalanannya baru saja dimulai. Setelah menjadi penguasa baru Mesir, Salahuddin Ayyubi tidak lantas bisa bersantai. Justru, tantangan paling besar dan paling berbahaya baru saja dimulai. Ia harus menyatukan dua kiblat politik yang telah membelah dunia Islam selama 200 tahun. Bayangkan, Mesir saat itu dikuasai dinasti Fatimiyah yang berhaluan Syiah, sementara sebagian besar dunia Islam lainnya, termasuk pusat kekhalifahan di Baghdad, adalah Sunni di bawah Abbasiyah. Perpecahan ideologi inilah yang menjadi salah satu biang keladi mengapa pasukan salib bisa dengan mudahnya menduduki Palestina. Umat Islam terlalu sibuk saling menyalahkan dan mengkafirkan satu sama lain. Salahuddin sadar betul. Sebelum membebaskan Yerusalem, ia harus lebih dulu membebaskan akal dan hati umatnya dari belenggu perpecahan ini. Misinya tidak mudah, dan ia melakukannya dengan sangat hoti-hoti dan penuh kesabaran. Ia tidak memakai pedang, tapi memakai strategi politik yang cerdas. Ia mulai mengganti para hakim Syiah dengan hakim Sunni secara bertahap. Ia mendirikan banyak madrasah dan universitas Sunni untuk mengubah kurikulum pendidikan dari akar rumput. Ia memenangkan hati rakyat dan para pejabat sedikit demi sedikit. Puncak dari strateginya terjadi pada suatu hari Jumat yang bersejarah. Khalifah Fatimiyah saat itu sedang sakit keras dan hampir wafat. Salahuddin memerintahkan agar doa Jumat di seluruh masjid Mesir tidak lagi menyebut nama Khalifah Fatimiyah, melainkan nama Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Sebuah perintah yang sangat berisiko. Tapi karena pondasi dukungannya sudah kuat, hari itu berlalu dengan damai. Dinasti Fatimiyah runtuh tanpa setetes darah pun tumpah. Tidak ada kerusuhan, tidak ada perang saudara, dan tidak ada balas dendam. Mesir secara resmi kembali ke pangkuan Persatuan Islam Sunni. Ini adalah kemenangan politik pertama Salahuddin yang paling gemilang. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Kemenangan Salahuddin di Mesir justru membawa ketegangan baru. Di Syam atau Suriah modern, mentor sekaligus pemimpin Salahuddin, Sultan Nuruddin Zanki, mulai merasa curiga. Para pembisik di sekelilingnya mulai menyebar fitnah bahwa Salahuddin kini telah menjadi Firaun baru di Mesir. Mereka menuduh Salahuddin berniat memisahkan diri dan membangun kerajaannya sendiri. Hubungan yang tadinya seperti ayah dan anak antara Nuruddin dan Salahuddin pun menjadi tegang. Nuruddin bahkan sempat menyiapkan pasukan untuk menyerang Mesir dengan niat untuk menertibkan Salahuddin. Di sisi lain, Salahuddin berada dalam posisi yang sangat sulit. Ia sangat menghormati Nuruddin sebagai pemimpin dan gurunya. Namun, ia juga punya tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan Mesir yang baru saja ia satukan. Di tengah dilema ini, ayahnya,
Najimuddin Ayub, memberikan sebuah nasihat emas. Ia berkata kepada Salahuddin, "Anakku, jika Nuruddin datang, kita akan menyambutnya sebagai pemimpin kita. Jangan pernah menghunus pedang kepada sesama muslim. Apalagi kepada pemimpinmu sendiri." Nasihat ini menenangkan hati Salahuddin. Ia memilih untuk bersabar dan menyerahkan urusan ini kepada Allah. Dan benar saja, takdir berkata lain. Sebelum pasukan Nuruddin sempat bergerak, sang sultan besar itu wafat karena sakit. Dunia Islam berduka. Perang saudara berhasil dihindari. Tapi wafatnya Nuruddin justru membuka jurang kekacauan yang baru. Sepeninggal Nuruddin Zanki, wilayah Syam yang meliputi Damaskus, Aleppo, dan Mosul, menjadi arena perebutan kekuasaan. Para gubernur atau amir yang serakah mulai saling sikut. Putra Nuruddin yang masih sangat kecil dijadikan boneka politik. Rakyat Suriah menderita, keamanan hilang, dan yang lebih parah, pasukan salib mulai memanfaatkan kekacauan ini. Mereka mencaplok wilayah-wilayah perbatasan satu persatu. Di tengah keputusasaan itu, surat-surat permohonan bantuan dari rakyat Damaskus datang bertubi-tubi ke Mesir. Mereka memanggil satu nama, Salahuddin. "Datanglah, selamatkan kami dari perpecahan ini," seru mereka. Mendengar panggilan itu, Salahuddin tidak ragu. Dengan niat tulus untuk menyatukan umat, bukan untuk menjajah, ia memimpin pasukannya keluar dari Mesir menuju Damaskus. Ketika ia tiba, ia tidak disambut dengan pedang terhunus. Sebaliknya, gerbang kota Damaskus dibuka lebar-lebar oleh rakyat yang sudah sangat merindukan sosok pemimpin pemersatu. Salahuddin masuk ke kota dengan damai. Ia tidak menjarah harta istana peninggalan Nuruddin. Justru, untuk menghormati mentornya, ia menikahi janda Nuruddin, Ismatuddin Khoten, untuk memuliakannya dan menjamin masa depan anak-anak tirinya. Sejak saat itu, Mesir dan Syam bersatu di bawah satu panji, Kesultanan Ayyubiyah. Kini, kerajaan salib di Yerusalem terkepung dari dua arah. Dari selatan, oleh kekuatan Mesir, dan dari utara, oleh kekuatan Suriah. Salahuddin telah menciptakan cengkraman dua sayap yang siap menerkam. Namun, di tengah upaya penyatuan ini, muncullah seorang tokoh antagonis yang kejahatannya akan dicatat sejarah dengan tinta paling kelam. Namanya Reynold de Chatillon, atau Reynold. Ia adalah penguasa benteng Karak, sebuah benteng di wilayah Yordania modern yang posisinya sangat strategis. Benteng ini menguasai jalur perdagangan dan jalur jamaah haji dari Damaskus menuju Mekah. Reynold ini berbeda dari raja-raja salib lainnya yang kadang masih menghormati perjanjian damai. Reynold adalah monster yang haus darah dan gila harta. Ia berulang kali melanggar gencatan senjata dengan merampok kafilah dagang muslim, membantai para pedagang tak bersenjata, dan merampas semua harta mereka. Tapi ambisi gilanya tidak berhenti sampai di situ. Reynold punya rencana yang jauh lebih jahat dan tak terbayangkan. Menyerang dua kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Ia membangun armada kapal perang, mengangkutnya lewat darat, melintasi gurun pasir menuju Laut Merah, lalu meluncurkannya untuk membajak kepel-kepel yang membawa jamaah haji. Ancaman terbesarnya adalah rencananya untuk menghancurkan Ka'bah dan mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dari makamnya di Madinah. Dunia Islam gempar. Belum pernah ada ancaman seberani dan sekeji ini sebelumnya. Ketika kabar ini sampai ke telinga Salahuddin di Kairo, ia murka luar biasa. Ia segera mengirim armada laut Mesir untuk memburu pasukan Reynold di Laut Merah. Pasukan Reynold berhasil dihancurkan. Namun Reynold sendiri berhasil kabur dan kembali bersembunyi di balik tembok tebal benteng Karak seperti seekor tikus pengecut. Akan tetapi, puncak dari segala kebiadaban Reynold dan puncak kemarahan Salahuddin baru akan terjadi. Suatu hari, sebuah kafilah besar yang membawa ribuan jamaah haji dan pedagang melewati rute dekat benteng Karak. Saat itu, sebenarnya sedang berlaku perjanjian damai antara Salahuddin dan kerajaan Yerusalem. Tapi Reynold, seperti biasa, tidak peduli. Ia menyergap kafilah itu. Para lelaki dibantai tanpa ampun, para wanita dan anak-anak ditawan. Ketika para tawanan itu menangis dan memohon belas kasihan dengan menyebut nama Nabi Muhammad, Reynold dengan congkak dan menghina berteriak, "Panggillah Muhammad kalian! Suruh dia datang menyelamatkan kalian!" Kata-kata penghinaan itu bagaikan petir yang menyambar. Ketika berita ini sampai kepada Salahuddin Al-Ayyubi, reaksinya sungguh berbeda. Sang sultan yang biasanya terkenal tenang, penyabar, dan pemaaf,
Kali ini, wajahnya merah padam. Tubuhnya bergetar menahan amarah suci yang meluap-luap. Penghinaan terhadap Rasulullah adalah garis merah yang tidak bisa ditolerir. Di hadapan para panglima dan pasukannya, Salahuddin mengangkat tangannya ke langit dan bersumpah dengan nama Allah. Ia berkata, "Aku bernazar, jika Allah memberiku kemenangan atas orang ini, aku akan memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri." Sumpah itu menggetarkan langit-langit tenda perangnya. Genderang perang besar telah ditabuh. Masa-masa diplomasi, kesabaran, dan perjanjian damai telah berakhir. Salahuddin menyadari bahwa kanker bernama Reynold de Chatillon dan seluruh kerajaan salib di Yerusalem harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Ia mulai mengirim surat ke seluruh penjuru dunia Islam, dari Irak hingga Yaman, menyerukan satu kata yang telah lama dinanti. Jihad. Pasukan besar dari berbagai negeri mulai berkumpul. Badai pasir di gurun mulai bergolak. Sejarah sedang bergerak menuju satu titik pertemuan yang akan menentukan nasib Tanah Suci selama ratusan tahun ke depan di sebuah bukit yang bernama Hattin. Tahun 1187 Masehi, musim panas yang membakar menyelimuti tanah Palestina. Tanah-tanah retak kehausan dan udara terasa begitu berat. Namun, panasnya cuaca saat itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan panasnya situasi politik. Setelah seruan jihad Salahuddin Ayyubi menggema, sebuah gelombang lautan manusia terbentuk. Pasukan Muslim dari Mesir, Suriah, Aleppo dan Mosul bersatu, siap menyapu ketidakadilan yang telah berlangsung puluhan tahun. Di seberang sana, kerajaan Yerusalem tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan kekuatan penuh. Raja Gidi, Irusinyang yang dihasut oleh Reynold de Chatillon, dan para pemimpin Satria Templar berhasil mengumpulkan pasukan salib terbesar yang pernah ada dalam sejarah kerajaan itu. Bayangkan, 20.000 prajurit infanteri dan 1.200 satria berbaju besi lengkap, siap bertempur sampai mati. Mereka sangat percaya diri. Mungkin terlalu percaya diri dengan jumlah dan persenjataan mereka. Tapi, mereka melupakan satu musuh yang tak kasat mata. Geografi. Salahuddin adalah seorang ahli strategi yang jenius. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mengalahkan pasukan berbaju besi tebal itu jika mereka bertempur di tempat yang mereka inginkan. Di dekat benteng-benteng mereka yang aman dan penuh persediaan. Tidak. Salahuddin harus memancing mereka keluar, membawa mereka ke medan perang terbuka yang telah ia pilih sendiri. Dan disinilah permainan catur maut dimulai. Salahuddin memainkan kartu pertamanya dengan sangat cerdas. Ia menyerang kota Tiberius, sebuah kota di tepi danau yang indah, tempat istri salah satu pemimpin salib, Raymond III, dari Tripoli, berada. Ini adalah umpan. Serangan ini memicu perdebatan sengit di perkemahan pasukan salib di Sepphoris, sebuah lokasi yang strategis karena memiliki mata air yang melimpah. Anehnya, Raymond, yang istrinya sedang dikepung, justru menyarankan agar pasukan tidak bergerak. Dia berkata dengan logis, "Biarkan saja Tiberius jatuh, istriku bisa ditebus nanti. Tapi, jika kita bergerak melintasi gurun tandus menuju sana, di bawah terik matahari ini, kita akan mati kehausan sebelum sempat bertemu musuh." Ini adalah nasihat yang sangat masuk akal. Sebuah saran yang bisa menyelamatkan nyawa ribuan orang. Namun, Reynold de Chatillon dan para Templar punya rencana lain. Mereka mengejek Raymond, menyebutnya pengecut dan pengkhianat. Mereka membisikkan racun ke telinga Raja Guy. Apakah seorang Raja Yerusalem akan membiarkan sebuah kota Kristen jatuh begitu saja tanpa perlawanan? Harga diri Raja Guy terusik, egonya terbakar. Dan pada saat itulah, dia membuat keputusan paling fatal dalam sejarah Perang Salib. Raja Guy memerintahkan seluruh pasukannya untuk meninggalkan mata air Sepphoris yang sejuk dan bergerak melintasi dataran tandus menuju Tiberius. Tepat di bawah teriknya matahari Juli. Umpan telah dimakan. Dari kejauhan, Salahuddin tersenyum. Pasukan musuh telah bergerak lurus masuk ke dalam perangkapnya. Bayangkan para satria itu. Mereka berjalan dengan susah payah, mengenakan baju zirah seberat puluhan kilogram di bawah suhu yang mungkin mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Baru setengah perjalanan, mereka sudah kelelahan luar biasa. Dan yang terburuk, persediaan air mereka habis. Di saat itulah, pasukan kavaleri ringan Salahuddin mulai muncul dari balik bukit. Mereka tidak menyerang untuk membunuh. Setidaknya belum. Misi mereka adalah untuk mengganggu. Mereka menembakkan panah dari jarak jauh, lalu lari, memaksa pasukan salib untuk tetap waspada
tidak bisa beristirahat sedetik pun, menghabiskan sisa tenaga mereka yang berharga. Dan Salahuddin melakukan satu hal lagi yang sangat kejam namun brilian. Ia memerintahkan pasukannya untuk memblokir semua akses menuju Danau Tiberius. Pasukan salib bisa melihat air danau yang berkilauan dari kejauhan. Begitu dekat, namun begitu jauh. Air yang bisa menyelamatkan hidup mereka dihalangi oleh dinding pasukan Muslim. Harapan mereka dipatahkan tepat di depan mata. Malam itu, pasukan salib yang kelelahan dan kehausan berkemah di sebuah bukit tandus bernama Tanduk Hatin. Itu adalah malam yang mengerikan. Tanpa setetes air pun, mereka dikelilingi oleh suara takbir dan zikir dari puluhan ribu pasukan Muslim yang menggema di kegelapan. Mereka tidak bisa tidur. Mereka hanya bisa menanti ajal yang mereka tahu akan datang esok pagi. Tanggal 4 Juli tahun 1187, saat matahari terbit, neraka di dunia dimulai. Salahuddin melihat arah angin bertiup. Angin itu bertiup dari posisinya ke arah pasukan musuh. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk membakar semak-semak kering di sekitar Bukit Hatin. Asap hitam pekat yang tebal bergelang-gelang diterbangkan angin langsung menghantam wajah pasukan salib. Mata mereka perih. Tenggorokan mereka yang sudah kering kerontang terasa seperti terbakar. Napas mereka sesak karena campuran asap dan debu gurun. Dan di tengah kekacauan itu, hujan anak panah mulai turun bagaikan air bah. Pasukan salib yang kehausan, buta karena asap, dan kelelahan, bertempur dengan putus asa. Satria-satria berbaju besi yang biasanya begitu menakutkan di medan perang, kini jatuh satu persatu. Bukan karena tebasan pedang, tapi karena sengatan panas dan dehidrasi parah. Kuda-kuda mereka tumbang. Formasi tempur mereka hancur berantakan. Mereka tercerai-berai, menjadi target empuk bagi pasukan Salahuddin. Menjelang siang, Raja Gai dan para pengawal setianya terdesak ke puncak bukit. Mereka mendirikan tenda merah kerajaan sebagai benteng pertahanan terakhir. Mereka juga membawa serta relikui suci mereka, salib sejati atau the True Cross, yang mereka yakini sebagai jimat kemenangan. Namun hari itu, tidak ada jimat yang bisa menyelamatkan mereka. Gelombang terakhir pasukan Salahuddin menyerbu puncak bukit itu. Mereka merobohkan tenda merah sang raja dan berhasil merebut salib sejati. Melihat simbol suci mereka jatuh ke tanah dan direbut musuh, semangat terakhir dari pasukan salib runtuh total. Raja Gidi, Iru Shinyang, Leonardo Di, Ichatilon, dan para pemimpin lainnya menyerah. Ribuan prajurit tewas di medan perang dan ribuan lainnya ditawan. Pasukan utama kerajaan Yerusalem yang begitu dibanggakan, lenyap, musnah hanya dalam satu hari. Jalan menuju Yerusalem kini terbuka lebar. Namun, drama sesungguhnya justru terjadi setelah pertempuran usai. Di dalam tenda kemenangannya, Salahuddin duduk menerima para tawanan penting. Raja Gai dan Reynold de Chatillon dibawa masuk dengan tangan terikat. Wajah mereka pucat pasi, bibir mereka piko-pika, karena kehausan yang amat sangat. Melihat kondisi mereka, Salahuddin, dengan sifat satria yang membuatnya dihormati, bahkan oleh musuhnya, memerintahkan pelayannya untuk membawakan semangkuk air es yang segar. Air dingin itu adalah salju yang dibawa khusus dari pegunungan Herman. Salahuddin memberikan mangkuk itu kepada Raja Gai. Sang raja meminumnya dengan rakus, lalu tanpa berpikir, ia memberikannya kepada Reynald yang berdiri di sebelahnya. Melihat hal ini, Salahuddin langsung berkata dengan tegas kepada penerjemahnya. Katakan pada raja bahwa dialah yang memberi minum orang ini, bukan aku. Karena dalam tradisi Arab, jika aku memberinya minum, itu artinya aku menjamin keselamatannya. Tapi untuk orang ini, tidak ada jaminan keamanan. Suasana tenda menjadi hening mencekam. Salahuddin kemudian berdiri, menghunus pedangnya, dan menatap tajam ke arah Reynold de Chatillon. Orang yang sama, yang telah berkali-kali melanggar perjanjian damai. Orang yang sama yang telah membantai kafilah jamaah haji yang tak bersalah. Orang yang sama yang bahkan berani menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salahuddin berkata, "Bukankah aku telah bersumpah 2 kali untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri? Jika aku berhasil menangkapmu?" Reynold tidak menjawab, hanya menatap balik dengan angkuh. Tanpa ragu sedikit pun, Salahuddin mengayunkan pedangnya. Sumpah, itu lunas. Kepala penjahat perang itu menggelinding di lantai. Raja Gai gemetar ketakutan, mengira gilirannya akan tiba. Namun Salahuddin justru tersenyum, menepuk bahu Raja Gai dan berkata,
Seorang raja tidak membunuh raja lainnya. Orang itu mati karena kejahatan dan kekejiannya sendiri yang telah melampaui batas. Kabar hancurnya pasukan salib di Hattin dan kematian Reinald menyebar seperti kilat. Satu persatu kota-kota pesisir yang dikuasai salib menyerah tanpa perlawanan. Accra, Nablus, Haifa, Jaffa, Sidon, dan Beirut membuka gerbangnya bagi pasukan Salahuddin. Keadilan Islam kembali tegak di tanah Palestina. Kini, hanya satu target tersisa, permata mahkota yang telah dirindukan umat Islam selama 88 tahun. Jantung dunia. Al-Quds, Yerusalem. Dari kejauhan, Salahuddin menatap ke arah bukit-bukit Yudea dengan mata berkoka-koka, dan ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, izinkan hamba untuk bisa bersujud di tempat nabimu bersujud." Perjalanan menuju pembebasan Baitul Maqdis akan segera dimulai. Setelah kemenangan telak di Hattin, jalan menuju Yerusalem terbuka lebar. Pada bulan September tahun 1187, pasukan Salahuddin Ayyubi akhirnya tiba di depan dinding kota suci itu. Bayangkan, di depan mata mereka terbentang kota yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Kota tempat Rasulullah melakukan perjalanan agung Isra Miraj. Pemandangan itu pasti menggetarkan hati setiap prajurit. Namun, kota itu kini terkunci rapat. Pertahanannya dipimpin oleh seorang satria bernama Balian of Ibelin. Nah, disinilah kisahnya menjadi sangat menarik. Balian ini punya sejarah unik dengan Salahuddin. Beberapa waktu sebelumnya, Balian meminta izin kepada Salahuddin untuk masuk ke Yerusalem, yang saat itu sudah dikepung. Tujuannya hanya satu, menjemput istri dan anak-anaknya. Balian bahkan bersumpah tidak akan mengangkat senjata melawan Salahuddin. Sang Sultan, dengan kebesaran hatinya, mengizinkan. Tapi, begitu sampai di dalam kota, Balian didesak oleh penduduk yang panik. Mereka memohon padanya untuk memimpin pertahanan, terjepit antara sumpahnya dan tanggung jawabnya. Balian akhirnya memilih untuk memimpin. Ia pun mengirim surat permohonan maaf kepada Salahuddin karena terpaksa melanggar janji. Apa reaksi Salahuddin? Inilah yang membuat sejarah mencatat namanya dengan tinta emas. Salahuddin tidak hanya memaafkan Balian, tapi ia justru mengirimkan pengawal khusus untuk mengantar istri dan anak-anak Balian keluar kota dengan selamat, menuju tempat yang aman. Sementara itu, Balian tetap berada di dalam kota, bersiap memimpin perang melawan pasukan Salahuddin. Ini adalah sebuah sikap satria yang sungguh luar biasa, yang hampir mustahil kita temukan di tengah panasnya peperangan pada masa itu. Pengepungan pun dimulai. Pasukan Salahuddin sebenarnya tidak ingin menghancurkan kota suci ini. Mereka sangat menghormati kesucian Yerusalem. Namun, tembok pertahanan harus dijebol. Maka, para pemanah dan operator manjanik atau ketapel raksasa mulai beraksi. Di sisi utara, pasukan penggali terowongan Salahuddin berhasil bekerja di bawah tanah dan meruntuhkan sebagian dinding di dekat gerbang Damaskus. Kepanikan langsung melanda penduduk di dalam kota. Mereka teringat akan dosa nenek moyang mereka 88 tahun sebelumnya, saat pasukan salib pertama merebut Yerusalem dan membantai hampir seluruh penduduk Muslim dan Yahudi. Mereka yakin, jika pasukan Muslim berhasil masuk, mereka semua akan disembelih sebagai balasan. Rasa takut yang luar biasa ini membuat mereka bertempur dengan nekat. Para wanita bahkan memotong rambut mereka sebagai tanda penyesalan dan tobat. Para pendeta berkeliling kota, membawa ikon-ikon suci, berdoa, memohon keajaiban yang tak kunjung tiba. Menyadari bahwa kota akan segera jatuh, Balian of Ibelin memutuskan untuk keluar menemui Salahuddin dan bernegosiasi. Pertemuan ini berlangsung sangat tegang. Awalnya, Salahuddin menolak untuk berunding. Ia berkata dengan tegas, "Aku akan merebut kota ini dengan pedang, sebagaimana kalian merebutnya dari kami dahulu." Mendengar itu, Balian memberikan sebuah ultimatum yang mengerikan. Dengan tatapan dingin, ia berkata, "Wahai Sultan, jika engkau tidak memberikan kami jaminan keamanan, maka kami akan membunuh seluruh keluarga kami sendiri, membakar semua harta benda kami, dan menghancurkan kubah batu, serta Masjid Al-Aqsa hingga rata dengan tanah. Setelah itu, kami akan keluar dan bertempur melawanmu sampai orang terakhir." Salahuddin terdiam. Ancaman itu benar-benar menghentikannya. Ia tidak ingin menguasai Yerusalem yang hanya tinggal puing dan abu. Apalagi jika harus melihat tempat suci umat Islam, Dome of the Rock, dan Masjid Al-Aqsa dihancurkan. Maka, dengan pertimbangan kemanusiaan dan demi menjaga kesucian kota, Salahuddin akhirnya
menyetujui penyerahan damai. Syarat perdamaian pun disepakati. Seluruh penduduk Kristen diizinkan pergi dengan aman, asalkan mereka membayar uang tebusan. 10 dinar untuk laki-laki, 5 dinar untuk wanita, dan 1 dinar untuk anak-anak. Siapapun yang tidak mampu membayar akan dijadikan tawanan. Dan pada tanggal 2 Oktober tahun 1187, sebuah tanggal yang sangat simbolis, bertepatan dengan 27 Raja Bari, peringatan Isra Miraj, pintu gerbang Yerusalem akhirnya dibuka. Bendera kuning dinasti Ayubiyah dikibarkan di atas tembok kota. Setelah 88 tahun dibungkam, kumandang azan kembali menggema di langit Yerusalem. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pemandangan yang membuat para sejarawan Barat sekalipun merasa malu sekaligus kagum. Tidak ada pembantaian, tidak ada penjarahan, tidak ada balas dendam. Pasukan Salahuddin justru berbaris dengan rapi di sepanjang jalan, memastikan para penduduk Kristen yang keluar tidak diganggu sedikit pun. Di gerbang kota, terjadi sebuah pemandangan yang sangat kontras. Patriarke Herakurius, pemimpin tertinggi gereja di Yerusalem, keluar dengan gerobak-gerobak yang penuh sesak dengan emas, perak, dan permata milik gereja. Ia membawa harta yang begitu melimpah. Sementara di sekelilingnya, ribuan umatnya yang miskin menangis karena tidak punya uang sepeser pun untuk menebus kebebasan mereka. Para panglima Salahuddin mendesak sang sultan. "Wahai sultan, tahan harta itu, jumlahnya cukup untuk membiayai perang kita selamanya." Namun, Salahuddin menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ia berkata, "Aku tidak akan melanggar perjanjian yang telah kutandatangani. Biarkan dia pergi dengan keserakahannya, dan biarkan kita tetap dengan kehormatan kita." Sementara sang pendeta kaya raya pergi tanpa mempedulikan umatnya. Hati Salahuddin justru luluh melihat ribuan orang miskin yang tidak mampu membayar tebusan. Ia tidak tega melihat tangisan para janda dan anak-anak yatim. Maka, dimulailah apa yang bisa kita sebut sebagai lomba kedermawanan. Adik Salahuddin, Aladil, maju dan berkata, "Wahai Sultan, berikan aku 1000 tawanan sebagai hadiah atas kemenanganku." Salahuddin menyetujuinya. Dan apa yang dilakukan Aladil? Ia segera membebaskan 1000 tawanan itu secara gratis. Melihat itu, Balian of Ibelin juga meminta hal yang sama. Dan ia pun membebaskan ribuan orang lainnya. Akhirnya, Salahuddin berkata, "Saudaraku sudah bersedekah. Balian sudah bersedekah. Sekarang tiba giliranku." Salahuddin kemudian mengumumkan bahwa semua orang tua renta yang tidak mampu membayar dibebaskan sepenuhnya atas nama sultan. Ia bahkan memberikan bekal perjalanan kepada para janda dari pasukan musuhnya. Hari itu, Salahuddin menaklukkan Yerusalem bukan hanya dengan kekuatan militer, tapi dengan kekuatan akhlak yang agung. Setelah semua urusan kemanusiaan selesai, Salahuddin akhirnya memasuki area Haram al-Sharif, kompleks Masjid Al-Aqsa. Hatinya hancur melihat kondisinya. Masjid Al-Aqsa telah diubah menjadi barak dan tempat tinggal para satria Templar. Bagian bawah tanahnya dijadikan kandang kuda dan toilet. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan gambar-gambar yang tidak pantas. Tanpa ragu, Salahuddin melepas baju zirahnya, menyingsingkan lengan bajunya, dan ikut bekerja bersama para prajurit dan rakyatnya. Mereka membawa bergelong-galan air mawar yang didatangkan khusus dari Damaskus untuk mencuci lantai dan dinding masjid berkali-kali, membersihkan najis yang telah menempel selama puluhan tahun hingga harum semerbak. Salib emas raksasa yang terpasang di atas kubah batu diturunkan dengan penuh hormat, bukan dihancurkan dengan kebencian. Puncak keharuan terjadi pada pelaksanaan sholat Jumat pertama setelah pembebasan. Di momen itu, Salahuddin teringat pada gurunya, Nuruddin Zanki. Puluhan tahun sebelumnya, Nuruddin pernah membuat sebuah mimbar kayu yang sangat indah di Aleppo. Mimbar itu ia siapkan dengan satu mimpi, untuk diletakkan di Masjid Al-Aqsa jika suatu hari nanti berhasil dibebaskan. Sayangnya, Nuruddin wafat sebelum mimpinya terwujud. Salahuddin sebagai seorang murid yang berbakti, memerintahkan agar mimbar peninggalan gurunya itu dibawa dari Aleppo ke Yerusalem. Dan pada hari Jumat yang bersejarah itu, mimbar impian Nuruddin Zanki akhirnya dipasang di tempat yang semestinya. Sang khatib naik ke atas mimbar, membacakan khotbah yang disambut dengan isak tangis ribuan mujahidin. Mereka semua bersujud syukur di atas lantai yang telah kembali suci. Yerusalem telah kembali ke pangkuan Islam, bukan sebagai kota yang berlumuran darah dan dendam, tetapi kembali pada hakikat namanya, Darussalam, kota kedamaian. Sebuah kisah luar biasa tentang kemenangan yang diraih, tidak hanya dengan pedang, tetapi dengan kemanusiaan dan kehormatan yang tinggi.
Kisah ini adalah salah satu momen paling dramatis dan paling satria dalam sejarah Perang Salib. Sebuah momen di mana dua musuh bebuyutan, Raja Richard the Lionheart dari Inggris dan Sultan Salahuddin Alayubi, menunjukkan kehormatan tertinggi di tengah pertumpahan darah yang paling sengit. Ini adalah cerita tentang pertempuran Jaffa. Banyak yang mengira Richard mundur dari Yerusalem karena takut pada Salahuddin. Itu salah besar. Keputusannya adalah murni strategis, logistik pasukannya hancur, jalur suplai terancam. Dan di Inggris, adiknya sendiri, John, sedang bersekongkol merebut takhta. Dengan berat hati, Richard memerintahkan pasukannya mundur ke kota pesisir Jaffa untuk konsolidasi sebelum berlayar pulang. Melihat bendera-bendera salib menjauh dari Yerusalem, Salahuddin melihat sebuah peluang emas. Ia mengira moral pasukan salib pasti sedang di titik terendah. Ini adalah waktunya untuk menyerang balik, untuk merebut kembali Jaffa, dan mengusir mereka dari tanah suci selamanya. Pada bulan Juli tahun 1192, dengan kecepatan kilat yang mengejutkan, Salahuddin memobilisasi pasukannya dan menggempur Jaffa. Serangan itu begitu mendadak dan dahsyat. Dinding-dinding kota yang kokoh berhasil dijebol, dan pasukan Muslim dengan cepat menguasai hampir seluruh kota. Satu-satunya yang tersisa adalah sebuah benteng kecil di tengah kota, di mana sisa pasukan salib yang putus asa bertahan mati-matian. Mereka mengirim pesan darurat melalui burung merpati kepada raja mereka, Richard, yang saat itu sedang berada di Accra, mempersiapkan kapalnya untuk pulang. Berita jatuhnya Jaffa sampai ke telinga Richard. Apa yang ia lakukan selanjutnya akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu aksi militer paling nekat dan paling gila yang pernah ada. Dia tidak menunggu seluruh pasukannya berkumpul. Tidak ada waktu untuk strategi yang panjang. Didorong oleh amarah dan rasa tanggung jawab, Richard langsung melompat ke atas kapal perangnya bersama segelintir pasukan elit. Hanya sekitar 50 satria dan beberapa ratus pemanah bayaran. Mereka berlayar secepat angin menuju Jaffa. Ketika kapal Richard mendekati pantai, pemandangan yang menyambutnya sangat mengerikan. Bendera-bendera hijau dan kuning milik Salahuddin berkibar di seluruh kota. Namun, di tengah kepulan asap, matanya menangkap satu hal. Di atas menara benteng, sebuah bendera salib masih berkibar dengan gagah. Itu adalah tanda kawan-kawannya masih hidup. Mereka masih berjuang, tanpa menunggu kapalnya merapat ke dermaga, tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Richard the Lionheart, sang hati singa, melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia melompat dari geladak kapalnya langsung ke dalam air laut yang tingginya sepinggang, sambil mengacungkan kapak perang Denmark kesayangannya. Dengan suara menggelegar, ia berteriak, memimpin serangan pendaratan amfibi yang gila. Melihat raja mereka, idola mereka, melompat ke dalam bahaya tanpa ragu, semangat pasukan kecilnya meledak. Mereka ikut melompat ke dalam air, menyerbu pantai dengan keganasan singa yang terluka. Pasukan Salahuddin yang jumlahnya ribuan, yang sedang menjarah kota, benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada serangan balasan secepat ini. Apalagi dari laut. Dari kejauhan, mereka melihat kapal-kapal dan orang-orang menyerbu pantai. Mereka mengira ini adalah armada besar pasukan salib, bukan hanya segelintir orang yang dipimpin oleh seorang raja yang tidak waras. Kepanikan menyebar seperti api. Kehadiran Richard sendiri sudah cukup untuk menimbulkan teror. Pasukan yang tadinya berjaya, kini lari kocar-kacir. Dalam kekacauan itu, pasukan Salahuddin terpukul mundur, keluar dari kota Jaffa, meninggalkan semua yang telah mereka rebut. Richard, dengan segelintir pasukannya, berhasil merebut kembali Jaffa dalam hitungan jam. Tapi, Salahuddin bukanlah pemimpin yang mudah menyerah. Ia marah, bukan hanya karena kalah, tapi juga karena pasukannya lari dari segelintir orang. Keesokan harinya, fajar menyingsing di atas Jaffa. Salahuddin telah menyusun ulang pasukannya. Intelijennya melaporkan fakta yang sebenarnya. Richard hanya memiliki sedikit sekali pasukan, hampir tidak ada kavaleri, dan mereka semua kelelahan. Ini adalah kesempatan untuk menghabisi sang hati singa sekali, dan untuk selamanya. Salahuddin memerintahkan serangan balik total. Ribuan kavaleri Muslim, pasukan terkuat di dunia saat itu, mengepung perkemahan kecil Richard di luar tembok Jaffa. Secara logika, secara perhitungan militer manapun, Richard dan pasukannya seharusnya mati hari itu. Tapi hari itu, takdir punya rencana lain. Richard tahu bahwa bertahan berarti mati, memilih untuk menyerang. Ia mengatur pasukannya dalam formasi pertahanan yang jenius. Para penombak berlutut di barisan depan, menancapkan tombak mereka ke tanah, menciptakan dinding duri yang mematikan. Di belakang mereka,
para pemanah berdiri siap dengan busur silang mereka. Ketika kavaleri Salahuddin menyerbu, mereka disambut oleh hujan panah dan dinding tombak yang tak bisa ditembus. Gelombang serangan datang silih berganti. Namun pertahanan kecil itu tidak goyah. Di tengah semua itu, Richard bertarung seperti kerasukan. Ia berkuda di sepanjang garis depan, menebas ke kiri dan ke kanan, mematahkan setiap serangan yang datang. Para penulis sejarah mencatat, hari itu Richard seolah bukan manusia, melainkan iblis perang itu sendiri. Di tengah pertempuran yang paling sengit inilah, sebuah momen epik yang akan dikenang sepanjang masa terjadi. Kuda yang ditunggangi Richard, kuda perang kebanggaannya, terkena panah musuh dan roboh. Richard terlempar ke tanah. Kini, sang raja harus bertarung dengan berjalan kaki, dikelilingi oleh ribuan musuh yang berkuda. Kematiannya sepertinya hanya tinggal menunggu waktu. Dari atas bukit, Salahuddin menyaksikan seluruh drama ini. Ia melihat musuh bebuyutannya jatuh dan tak berdaya. Ia bisa saja memerintahkan ratusan pemanahnya untuk menghujani Richard dengan panah dan mengakhiri perang saat itu juga. Tapi Salahuddin tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menoleh kepada saudaranya, Aladil, dan mengucapkan kalimat yang melegenda. Sungguh tidak pantas seorang raja yang begitu agung bertarung di atas tanah seperti prajurit biasa. Hati Salahuddin, sang satria Islam, tergerak oleh keberanian musuhnya. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghentikan serangan sejenak. Ia memilih 2 ekor kuda perang Arab terbaik dari kandangnya. Kuda jantan yang gagah lengkap dengan pelana dan kekangnya. Lalu mengirimkannya melalui seorang utusan langsung ke tengah medan perang untuk diberikan kepada Richard. Utusan itu berteriak di tengah kebisingan pertempuran. Sultan Salahuddin mengirimkan kuda ini untukmu, agar engkau tidak bertarung dengan berjalan kaki di antara prajuritmu. Richard, yang sedang berjuang untuk hidupnya, tertegun. Di tengah lautan kebencian dan kekerasan, musuhnya menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Ia menerima hadiah itu. Ia menaiki salah satu kuda gagah itu. Dan pertempuran pun berlanjut. Namun, sesuatu telah berubah. Hati kedua belah pihak telah tersentuh. Mereka sadar, mereka tidak sedang melawan monster atau iblis. Mereka sedang melawan sesama satria, sesama manusia yang mulia, yang terikat oleh kode kehormatan yang sama, meskipun keyakinan mereka berbeda. Pertempuran Yafa akhirnya berakhir imbang. Pasukan Salahuddin yang perkasa tidak mampu menembus pertahanan Richard yang heroik. Di sisi lain, Richard juga terlalu lemah untuk melancarkan serangan balasan. Keduanya sama-sama kelelahan. Keduanya sama-sama terluka, baik fisik maupun batin. Di bawah terik matahari Yafa yang menyengat, di antara debu, darah, dan keringat. Kedua pemimpin besar itu akhirnya menyadari satu hal. Perang ini tidak akan bisa dimenangkan dengan pedang. Jalan buntu ini, kebuntuan militer ini, mungkin adalah cara Tuhan untuk memaksa mereka duduk di meja perundingan dan mencari jalan damai. Kisah pertempuran Jaffa dan hadiah kuda dari Salahuddin untuk Richard menjadi simbol abadi dari sportivitas dan rasa hormat di tengah perang. Sebuah pengingat bahwa bahkan dalam konflik yang paling brutal sekalipun, kemanusiaan dan kehormatan bisa bersinar paling terang. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita-cerita sejarah seperti ini, setelah pertempuran Yafa berakhir, medan perang memang hening, tapi udara masih terasa begitu tegang. Baik Salahuddin Ayyubi maupun Richard the Lionheart kini sama-sama berhadapan dengan musuh yang tidak bisa dilawan dengan pedang. Kelelahan, penyakit, dan menipisnya logistik. Di perkemahan pasukan salib, Raja Richard, sang singa Inggris yang perkasa, tumbang. Tubuhnya digerogoti demam tinggi dan penyakit scurvy. Sebuah penyakit akibat kekurangan vitamin C yang membuat gusinya berdarah dan rambutnya rontok. Pasukan salib kelaparan dan kehabisan bekal. Di seberang sana, di kamp pasukan Muslim, kondisinya tidak jauh berbeda. Pasukan Salahuddin yang telah berjihad selama bertahun-tahun kini sangat merindukan rumah. Mereka lelah tidur beralaskan tanah jauh dari keluarga. Salahuddin sendiri, meskipun selalu berusaha tampil tegar di depan pasukannya, mulai merasakan tubuhnya melemah akibat beban perang yang tak ada hentinya. Namun, di tengah kondisi sakit parah itulah, Richard melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Ia tidak meminta bantuan kepada sekutu-sekutunya. Sebaliknya, ia mengirim utusan kepada musuh bebuyutannya, Salahuddin, untuk meminta buah-buahan segar dan es salju untuk meredakan demamnya. Sekali lagi, Salahuddin menunjukkan akhlaknya yang agung. Ia tidak melihat Richard sebagai target lemah yang mudah untuk dihabisi. Ia melihat Richard sebagai sesama manusia yang sedang menderita. Tanpa ragu,
Salahuddin mengirimkan keranjang-keranjang berisi buah pir, persik, dan bahkan es yang diambil dari puncak pegunungan Hermon, langsung ke tenda Richard. Tindakan ini benar-benar meruntuhkan dinding kebencian di hati Richard. Ia sadar, musuh yang selama ini ia perangi bukanlah seorang barbar, melainkan seorang satria yang mulia. Bahkan seperti seorang santo atau orang suci. Kebaikan Salahuddin membuat Richard berpikir ulang tentang perang ini. Di saat yang sama, tekanan politik dari kampung halaman semakin mencekik leher Richard. Utusan dari Inggris membawa kabar yang sangat buruk. Adiknya sendiri, Pangeran John, telah berkhianat dan mencoba merebut tahta Inggris selagi Richard berperang di Tanah Suci. Tidak hanya itu, Raja Perancis juga mulai menyerang dan mencaplok wilayah kekuasaan Richard di Normandia. Richard sadar, ia berada di ujung tanduk. Jika ia terus bertahan di Palestina untuk mengejar ambisi merebut Yerusalem yang tak kunjung berhasil, ia justru akan kehilangan seluruh kerajaannya di Eropa. Sebuah pilihan yang sangat sulit kini ada di hadapannya. Pulang ke Inggris dengan tangan hampa, tapi menyelamatkan tahta, atau terus berjuang, dan mungkin mati sial-sial di Palestina. Akhirnya, sang singa Inggris itu mengaum pelan. Ia memutuskan untuk mencari jalan damai. Negosiasi pun dimulai. Namun, karena gengsi sebagai seorang raja besar, Richard tidak mau bertemu langsung dengan Salahuddin. Ia menunjuk beberapa utusannya untuk berunding. Di pihak Muslim, Salahuddin mengutus adiknya yang sangat cerdas dan karismatik, Aladil, yang dikenal oleh orang-orang Barat dengan nama Sapadin. Uniknya, hubungan antara Richard dan Aladil menjadi sangat akrab. Mereka sering bertemu di tenda netral, makan bersama, dan saling bertukar hadiah layaknya sahabat. Saking akrabnya, Richard pernah melontarkan sebuah ide yang sangat gila pada masanya. Ia mengusulkan, bagaimana jika adikku, Putri John dari Inggris, kita nikahkan dengan adikmu, Aladil. Biarkan pasangan Islam Kristen ini memerintah Yerusalem bersama-sama. Ide ini sempat membuat heboh dunia pada saat itu, tapi akhirnya gagal total karena ditentang keras oleh Paus dan para pendeta yang tidak akan pernah merestui pernikahan beda agama. Setelah proses tawar-menawar yang sangat alot mengenai batas wilayah dan hak-hak peziarah. Akhirnya pada tanggal 2 September tahun 1192, di sebuah tempat bernama Ramlah, sebuah perjanjian damai yang bersejarah ditandatangani. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Ramlah. Isinya adalah sebuah kemenangan diplomatik dan moral yang luar biasa bagi Salahuddin. Yerusalem ditetapkan tetap berada di bawah kedaulatan Islam. Bendera Islam akan terus berkibar di atas Masjid Al-Aqsa. Umat Kristen dari Eropa diizinkan untuk datang berziarah ke tempat-tempat suci mereka dengan aman dan damai, dengan syarat mereka tidak membawa senjata dan bersedia membayar pajak. Sebagai gantinya, wilayah pesisir Palestina dari Java hingga Tirus diberikan kepada pasukan salib sebagai tempat tinggal mereka. Sementara seluruh wilayah pedalaman tetap menjadi milik Salahuddin. Gencatan senjata pun disepakati untuk jangka waktu 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari. Perjanjian Ramlah ini secara resmi mengakhiri Perang Salib ketiga. Misi utama Richard untuk merebut Yerusalem bisa dibilang gagal total. Namun, ia berhasil menyelamatkan sisa-sisa pasukannya dari kehancuran. Sementara itu, Salahuddin berhasil mempertahankan amanat umat Islam untuk menjaga kota suci Al-Quds. Saat Richard bersiap untuk pulang pada bulan Oktober tahun 1192, ia mengirimkan sebuah pesan terakhir kepada Salahuddin. Pesan yang penuh dengan gengsi seorang raja, namun juga tersirat rasa hormat yang mendalam. Richard berkata, "Aku pulang hanya untuk mengumpulkan lebih banyak uang dan pasukan. Setelah itu, aku pasti akan kembali untuk merebut Yerusalem darimu." Mendengar ancaman itu, Salahuddin hanya tersenyum. Ia kemudian membalas dengan kalimat yang dicatat oleh tinta emas sejarah. "Jika aku memang ditakdirkan untuk kehilangan kota ini, suatu hari nanti, aku lebih rela kehilangannya kepada seorang satria hebat sepertimu daripada kepada orang lain." Itu adalah salam perpisahan terakhir di antara dua rival besar tersebut. Richard naik ke kapalnya dan berlayar meninggalkan Tanah Suci. Namun takdir berkata lain. Ia tidak pernah kembali. Kapalnya karam di tengah laut, ia terdampar, mencoba menyamar namun akhirnya tertangkap di Wina dan dipenjara selama bertahun-tahun. Nasibnya berakhir tragis. Ia tewas bukan dalam pertempuran besar, melainkan karena terkena panah dari seorang anak kecil dalam sebuah pertempuran sepele di Prancis. Sang Raja Hati Singa wafat tanpa pernah bisa mewujudkan sumpahnya. Sementara itu, di Yerusalem, suasana menjadi hening. Tidak ada lagi derap kuda perang.
Tidak ada lagi dentuman mesin-mesin pengepungan. Salahuddin berdiri di atas tembok kota, menatap lautan lepas tempat kapal Richard menghilang ditelan cakrawala. Ia merasa lega, namun juga ada sedikit rasa hampa. Misi hidupnya telah selesai. Ia kemudian membubarkan sebagian besar pasukannya, menyuruh mereka untuk pulang dan berkumpul kembali dengan anak istri yang telah lama mereka tinggalkan. Pulanglah, kata Salahuddin. Jihad perang telah usai. Kini saatnya kita memulai jihad untuk membangun negeri. Setelah itu, Salahuddin memutuskan untuk kembali ke Damaskus, Suriah, kota yang paling ia cintai, untuk menghabiskan sisa hidupnya. Ia ingin beristirahat. Ia juga punya satu impian yang selama ini tertunda karena perang, menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa takdirnya sudah hampir tiba di penghujung jalan. Malaikat maut sudah menunggunya, bersiap menjemput jiwa yang lelah, namun mulia itu. Setelah menandatangani perjanjian Ramlah, menyaksikan punggung Richard the Lionheart menghilang di cakrawala, Salahuddin Ayyubi akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia memilih Damaskus di Suriah, kota dengan taman dan gemericik air yang selalu menenangkan jiwanya. Sebagai tempat peristirahatan terakhir, sepanjang perjalanan, rakyat berbaris di pinggir jalan, mengeluh-elukan nama sang pembebas Al-Aqsa. Namun, orang-orang terdekatnya melihat sesuatu yang berbeda. Salahuddin tampak sangat lelah. Tubuhnya kurus, wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya yang baru 55 tahun. Puluhan tahun hidup di atas punggung kuda, tidur di tenda yang dingin, dan menanggung nasib seluruh umat Islam telah menggerogoti fisiknya hingga ke tulang. Musim dingin tahun 1193 Masehi tiba, menyelimuti Damaskus dengan hawa yang menusuk. Di tengah dingin itu, Salahuddin merasakan satu penyesalan besar, sebuah keinginan terakhir yang belum terwujud. Ia sangat ingin menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Ia telah membebaskan jalan bagi jutaan jamaah, namun ia sendiri belum pernah melihat Ka'bah karena sibuknya berjihad menjaga Palestina. Sayangnya, takdir berkata lain. Kas negara kosong akibat biaya perang yang panjang, dan kesehatannya pun semakin menurun drastis. Suatu hari, ia memaksakan diri keluar dari istananya, hanya untuk menyambut rombongan jamaah haji yang baru pulang dari Mekah. Ia menatap wajah-wajah bahagia mereka dengan penuh kerinduan dan air mata, seolah berpamitan pada mimpi yang tak akan pernah ia capai. Malam itu juga, setelah terkena angin dingin, Salahuddin jatuh sakit. Demam tinggi menyerangnya dan tidak kunjung turun. Selama 12 hari, sang sultan terbaring lemah di tempat tidurnya. Tabib-tabib terbaik dari seluruh negeri dikerahkan, namun obat-obatan duniawi tak lagi mempan. Kabar sakitnya, Salahuddin menyebar ke seluruh kota, bagaikan mendung gelap. Pasar-pasar tutup, orang-orang berkumpul di masjid, tak henti mendoakan kesembuhannya. Mereka ketakutan, bukan takut diserang musuh, tapi takut kehilangan sosok ayah yang selama ini melindungi mereka semua, tanpa memandang agama. Di dalam kamarnya, Salahuddin ditemani oleh sahabat setianya, Al-Qadi, Al-Fadil, dan seorang ulama yang senantiasa membacakan Al-Quran. Di sela-sela kesadarannya yang timbul tenggelam, pikiran Salahuddin hanya tertuju pada Allah. Tidak ada lagi urusan dunia yang ia risaukan. Pada subuh hari, tanggal 4 Maret tahun 1193, saat sang ulama membacakan surat At-Taubah, ayat 129, yang berbunyi, "Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada Dia, aku bertawakal." Salahuddin tersenyum. Wajahnya yang pucat bersinar tenang. Dan tepat di kalimat itu, sang pedang keadilan menghembuskan napas terakhirnya. Salahuddin Ayyubi, penakluk Yerusalem, penduduk Mesir, dan Syam, musuh yang dikagumi oleh Eropa, telah pulang ke rahmatullah. Kematiannya membawa duka yang mengguncang dunia Islam. Namun, kejutan yang sesungguhnya terjadi sesaat setelah ia wafat. Ketika para pelayan dan pejabat istana hendak mengurus jenazahnya, mereka kebingungan. Mereka membutuhkan uang untuk membeli kain kafan dan membayar biaya pemakaman. Dengan harapan besar, mereka membuka peti harta pribadi Sultan, mengira akan menemukan tumpukan dinar emas hasil penaklukan puluhan kota kaya raya. Apa yang mereka temukan di dalam peti itu membuat semua orang di ruangan menangis histeris hingga jatuh terduduk. Peti itu kosong. Benar-benar kosong. Sultan yang menguasai wilayah dari Sungai Nil hingga Sungai Tigris. Sultan yang bisa saja tidur di atas tumpukan emas, ternyata wafat dalam keadaan miskin papa. Di dalam petinya,
hanya ditemukan uang receh sejumlah 47 dirham perak dan 1 keping dinar emas. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk membeli kain kafan yang layak atau membayar penggali kubur. Kemana perginya semua harta itu? Ternyata, selama hidupnya, setiap kali mendapatkan harta rampasan perang atau upeti, Salahuddin langsung membagikannya habis kepada fakir miskin, janda, anak yatim, bahkan kepada musuh-musuhnya yang membutuhkan. Ia membagikannya hingga ia lupa menyisakan untuk dirinya sendiri. Ia benar-benar memegang prinsip bahwa harta hanya boleh ada di tangan, bukan di hati. Akhirnya, untuk menutupi aib kemiskinan sang sultan agar tidak diketahui rakyat, sahabatnya, Al-Qadi Al-Fadl, meminjamkan uang pribadinya untuk membeli kain kafan jerami yang sangat sederhana. Jenazahnya dimandikan dan disolatkan dengan penuh kesederhanaan, jauh dari kemegahan seorang penguasa. Saat keranda mayatnya dibawa keluar menuju Masjid Umayyah, tangisan pecah di seluruh penjuru Damaskus. Sejarawan mencatat bahwa suara tangisan rakyat begitu keras, hingga sioliala bumi ikut berguncang. Orang-orang Islam, Kristen, dan Yahudi, semuanya keluar rumah menangisi kepergiannya. Karena bagi mereka, dia bukan hanya pemimpin Islam. Dia adalah simbol keadilan yang melindungi semua umat. Salahuddin dimakamkan di sebuah makam sederhana, tanpa meninggalkan istana megah untuk anak-anaknya. Karena semua istananya telah ia wakafkan menjadi madrasah dan rumah sakit untuk rakyat. Warisan yang ia tinggalkan jauh lebih abadi daripada emas dan bangunan. Warisan sejatinya adalah kembalinya Al-Aqsa ke tangan orang-orang yang bersujud. Pulihnya harga diri umat Islam yang sempat terinjak-injak, dan sebuah inspirasi abadi. Inspirasi bahwa Islam pernah memiliki pemimpin yang menggenggam dunia di tangannya, namun menendang dunia itu dari hatinya. Ia mengajarkan kepada sejarah bahwa kemenangan sejati bukan diraih dengan dendam, melainkan dengan memaafkan saat kita mampu membalas. Hari ini, hampir 1000 tahun kemudian, namanya masih disebut dengan penuh hormat di timur dan barat, bahkan Raja Richard the Lionheart di Eropa mengakui bahwa Salahuddin adalah musuh paling satria dan pemimpin paling agung yang pernah dilahirkan oleh dunia. Pedangnya telah bersarung, tubuhnya telah lebur dengan tanah Damaskus, namun jiwanya tetap hidup di setiap hati yang merindukan keadilan. Kisah Salahuddin Ayyubi adalah bukti nyata dari sabda Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Semoga Allah merahmati Sultan Yusuf bin Najmuddin Ayyub, sang Salahuddin, pahlawan yang mengajarkan kita arti kehormatan dan pengorbanan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang keagungan akhlak sang pahlawan. Sampai jumpa di video berikutnya.